Seruan gencatan senjata kadang terdengar seperti jeda optimis dalam perang yang panjang. Tapi kenyataannya hening itu sering rapuh. Dalam beberapa periode konflik antara Israel dan kelompok bersenjata di Gaza, pesan resmi tentang gencatan senjata berulang kali diikuti oleh serangan udara yang membuat publik bingung dan pengamat bertanya, mengapa? Untuk memahami mengapa serangan itu tetap terjadi, meski ada pernyataan penghentian tembakan, kita harus melihat kombinasi faktor politik, militer dan logistik yang bekerja di balik layar. Pertama, definisi dan cakupan gencatan senjata tidak selalu seragam antara pihak-pihak yang terlibat. Sebuah perjanjian sementara bisa merinci penghentian serangan tertentu, tapi tetap mengizinkan aksi militer sebagai respons terhadap pelanggaran atau ancaman yang dianggap belum diatasi. Dalam beberapa gencatan yang dikoordinasikan oleh mediator internasional, poin-poin teknis seperti siapa yang menghentikan tembakan kapan, wilayah mana yang termasuk, dan mekanisme verifikasi tetap menjadi sumber perselisihan. Ketidakjelasan teknis inilah yang kerap meninggalkan celah interpretasi, dan celah itu bisa dimanfaatkan oleh komando militer untuk melakukan serangan yang menurut mereka bersifat defensif atau bersyarat. Laporan-laporan internasional mengonfirmasi pola ini di beberapa fase konflik baru-baru ini. Kedua, kepentingan politik domestik memengaruhi keputusan militer. Pemerintah yang menandatangani atau menyambut usulan gencatan senjata tetap beroperasi dalam tekanan politik internal, termasuk tuntutan dari pemilih, parlemen, atau kelompok keamanan untuk mempertahankan tindakan keras terhadap ancaman. Ketika ada tekanan atas tuntutan untuk menjaga keamanan nasional, misalnya tuntutan pembebasan sandera atau desakan untuk menghentikan kemampuan militan melakukan serangan lintas perbatasan, para pemimpin bisa memilih tindakan militer sementara untuk menunjukkan kontrol dan kredibilitas. Dalam beberapa kasus, serangan udara diarahkan untuk merusak kemampuan logistik lawan, mengirim sinyal tegas, atau menargetkan sel-sel yang dianggap melakukan pelanggaran gencatan. Langkah semacam itu sering dikomunikasikan sebagai operasi taktis yang dibenarkan oleh intelijen, walau di permukaan tampak bertentangan dengan semangat gencatan. Laporan lembaga berita internasional menunjukkan bagaimana tekanan politik domestik dan kebutuhan untuk menegaskan otoritas memengaruhi keputusan militer di lapangan. Ketiga, kadang ada perbedaan waktu dan kecepatan antara keputusan politik dan proses militer. Instruksi gencatan senjata mungkin datang dari level diplomatik dan pimpinan politik. Namun pasukan di lapangan, pilot, atau unit intelijen memerlukan waktu untuk menerima, memverifikasi, dan mengubah aturan keterlibatan mereka. Dalam situasi yang sangat cair, komando militer mungkin menilai ada ancaman segera, misalnya pergerakan senjata, peluncuran drone, atau persiapan serangan yang terdeteksi oleh radar, sehingga mereka memutuskan untuk melakukan serangan preemptif atau pembalasan terbatas. Perbedaan ritme antara kebijakan diplomatik yang negosiasinya bisa berjam-jam atau berhari-hari, dan kebutuhan respons militer yang bisa memerlukan keputusan dalam hitungan menit, sering menghasilkan tindakan yang tampak bertentangan. Ini bukan sekadar soal sikap tidak kooperatif, melainkan realitas operasional yang kompleks. Keempat, ada masalah verifikasi dan atribusi. Dalam konflik modern, memverifikasi siapa yang menembakkan atau memicu insiden pada jam-jam awal sering sulit. Kelompok bersenjata bisa melancarkan serangan yang disamarkan sebagai tindakan lokal atau oleh faksi lain untuk memprovokasi reaksi. Negara yang diserang punya hak untuk menanggapi setelah klaim intelijen yang dipercaya, karena kegagalan merespons ancaman nyata bisa dianggap kelemahan strategis. Dengan kata lain, serangan yang terjadi selama masa gencatan terkadang merupakan respons terhadap insiden yang klaimnya belum terlihat di publik, tetapi diyakini valid oleh otoritas militer. Kerumitan atribusi ini tercatat berulang dalam liputan konflik, di mana klaim sahabat dan lawan berbeda dalam hitungan jam. Kelima, dimensi tawar-menawar bargaining memainkan peran. Gencatan sering disertai perundingan soal syarat-syarat yang sensitif, pembebasan sandera, pembukaan jalur bantuan kemanusiaan, atau penarikan pasukan. Dalam banyak kasus, satu pihak menggunakan ancaman atau tindakan militer terbatas untuk mendapatkan leverage dalam negosiasi. Dengan melakukan serangan yang terukur, pihak itu berharap menekan lawan agar memenuhi tuntutan politik atau memberi konsesi lebih besar. Praktik tekanan semacam ini memperlihatkan bahwa gencatan bukan selalu akhir secara murni, melainkan fase yang syarat negosiasi keras. Laporan tentang proses perundingan yang diiringi aksi militer terbatas
menegaskan pola ini. Keenam, sikap pihak ketiga dan peran mediator memengaruhi dinamika. Negara-negara mediator atau sekutu dapat memberikan lampu hijau atau tanda persetujuan tak resmi untuk tindakan tertentu di bawah kategori tindakan defensif, dukungan intelijen, pengawasan, dan bantuan logistik dari sekutu seringkali menjadi bagian dari kalkulasi militer. Ketika mediator mencoba menyusun gencatan yang kompleks, beberapa aktor eksternal tetap mempertahankan kebijakan keamanan mereka sendiri, yang kadang berpotensi membuat kesepakatan di atas kertas sulit dilaksanakan sepenuhnya di lapangan. Konteks geopolitik global, termasuk tekanan atau jaminan dari negara-negara besar, jelas memengaruhi apakah gencatan akan sepenuhnya dihormati. Laporan internasional yang mengikuti negosiasi menunjukkan bagaimana peran pihak ketiga memengaruhi konsistensi gencatan di lapangan. Ketujuh, kadang serangan terjadi karena kesalahan perhitungan atau insiden eskalasi tak disengaja. Ketika ada ancaman di wilayah yang padat dan berlapis, operasi militer berisiko menyebabkan korban sipil atau efek yang tak terduga. Piloting pesawat tempur atau koordinasi antara unit artileri dan intelijen tidak selalu sempurna. Kesalahan teknis, miskomunikasi, atau kegagalan sistem bisa berujung pada serangan yang secara formal bertentangan dengan gencatan. Faktor-faktor non-politik ini penting untuk dipahami, agar tidak langsung menilai serangan sebagai kebijakan sadar yang sama sekali bertentangan dengan perjanjian. Banyak insiden tercatat di mana investigasi menyatakan adanya kelalaian teknis atau miskomunikasi. Kedelapan, ada kebutuhan untuk melindungi aset intelijen dan mengelola ancaman jangka panjang. Serangan udara yang menargetkan fasilitas produksi senjata, gudang, amunisi, atau infrastruktur logistik militan sering dijustifikasi sebagai langkah preventif untuk melemahkan kemampuan lawan sebelum gencatan menjadi peluang bagi mereka untuk menata kembali kekuatan. Dari sudut pandang militer, membiarkan lawan mengkonsolidasikan kemampuan selama jeda bisa berisiko. Oleh karena itu, operasi presisi selama masa gencatan diarahkan pada sasaran yang dianggap kritis bagi kemampuan tempur lawan dengan alasan bahwa tindakan tersebut menjaga stabilitas jangka panjang. Ini adalah kalkulasi yang menggabungkan taktik kontra pemberontakan dan strategi pencegahan. Kesembilan, legitimasi internasional dan opini publik memainkan peran penting. Pemerintah yang terlibat konflik mencoba menyeimbangkan antara kewajiban hukum kemanusiaan, tekanan internasional, dan kebutuhan untuk menjaga dukungan domestik. Serangan terbatas sering dikomunikasikan dengan berhati-hati untuk membangun narasi bahwa tindakan itu sah, proporsional, dan diperlukan untuk perlindungan warga negara sendiri. Ketika publik domestik menuntut keamanan, pemimpin politik memilih langkah yang menjaga citra mereka sebagai pelindung nasional, sekaligus berupaya menghindari kecaman internasional yang bisa berujung sanksi atau isolasi. Berbagai artikel dan liputan internasional menyoroti bagaimana keseimbangan ini terus menjadi tantangan dalam menjaga gencatan yang tahan lama. Kesepuluh, dari sudut pandang strategi, ada pertimbangan jangka panjang yang melibatkan struktur komando, doktrin militer, dan adaptasi terhadap ancaman baru. Konflik modern melibatkan sistem senjata yang kompleks, rudal balistik, drone bersenjata, sistem anti-pesawat, dan jaringan komunikasi yang sulit diputus. Memenuhi tuntutan gencatan sambil mengurangi risiko jangka panjang, menuntut perubahan doktrin dan penyesuaian operasional yang tidak mudah. Organisasi militer cenderung memilih pendekatan bertahap, menahan serangan masif, tetapi tetap mengeksekusi operasi terukur untuk menjaga keunggulan taktis. Kebijakan semacam ini seringkali terlihat kontradiktif, tetapi bagi staf militer itu adalah bentuk mitigasi risiko dalam kondisi ancaman berkelanjutan. Memahami semua faktor ini tidak berarti membenarkan setiap serangan yang terjadi selama gencatan. Ada standar hukum humaniter internasional yang mengatur penggunaan kekuatan dan perlindungan warga sipil. Transisi dari perang ke gencatan memang menyediakan ruang bagi bantuan kemanusiaan, repatriasi, dan rekonstruksi. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa gencatan sering rapuh karena tumpang tindih kepentingan politik, alur komando militer, dan kondisi operasional yang kacau. Oleh karena itu, gencatan harus dilengkapi mekanisme verifikasi independen, pengawasan pihak ketiga yang kredibel, dan sanksi tegas bagi pihak yang melanggar agar jeda itu menjadi kesempatan nyata untuk meredakan konflik, bukan jeda tak menentu yang cepat runtuh. Untuk pemirsa yang mencari pemahaman jernih,
ketika sebuah serangan udara dilaporkan terjadi, meski gencatan diumumkan. Hal itu biasanya bukan sekadar pembangkangan saja, di baliknya ada akumulasi alasan taktis dan politis ambiguitas definisi, tekanan domestik, perbedaan ritme antara diplomasi dan operasi militer, masalah atribusi, tawar-menawar negosiasi, campur tangan pihak ketiga, kesalahan teknis, kebutuhan pencegahan kapasitas lawan, dan pertimbangan legitimasi. Semua itu bekerja bersama di medan yang sangat kompleks. Akhirnya, solusi agar gencatan tidak mudah runtuh membutuhkan kombinasi politik dan teknis. Adanya saluran komunikasi langsung antara komando militer, kehadiran pengawas independen di lapangan, transparansi dalam mekanisme pertukaran tahanan atau bantuan, dan komitmen politik yang jangka panjang dari pihak-pihak eksternal yang memediasi. Tanpa hal-hal itu, jeda sekecil apapun tetap rapuh. Demikian analisis singkat tentang mengapa serangan bisa terjadi meski ada pernyataan gencatan. Tujuan pembahasan ini bukan untuk mengurangi empati terhadap korban, tetapi untuk memberi konteks bahwa keputusan di medan perang selalu lahir dari persilangan politik, intelijen, dan kalkulasi militer. Memahami kerumitan ini membantu publik menilai klaim di media dengan lebih kritis dan menuntut akuntabilitas serta verifikasi independen.